Jamaah ingat, sesajen itu syirik besar jamaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat ya, menjadikan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini, dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen, itu termasuk syirik besar. Ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala pisang diikat, pisang yang masih hijau, kemudian dikasih bunga mawar merah, mawar putih, kemudian dikasih bubur merah, bubur putih, lalu dibacain. Memang mantranya udah beda, mantranya udah ada Al-Fatihahnya, tapi tujuannya tetap untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesajen yang anak ketahui. Kalau sesajen itu adalah memberikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebuah perbuatan syirik. Ustaz, orang itu sholat, orang itu haji. Nah, bukan berarti orang yang sudah masuk Islam ini tidak bisa berbuat syirik. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, andai kata engkau Muhammad berbuat syirik, engkau bayangkan, Allah berfirman kepada Rasulnya SAW, la in asyrakta. Dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi peringatan buat umatnya, la yahbatanna amaluk. Semua amalanmu gugur. Puasamu, sholatmu, zakatmu, hajimu, umrohmu, semua gugur. Wala takunanna minal khasirin. Dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam. Ya, kalau berkaitan dengan sesajen yang anda tahu, ini sudah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia harus mulai melihat untuk siapa sesajen itu. Paling enggak dikasih nasihat orang yang kayak gini. Tanyain, Pak, ini sesajen untuk siapa? Kalau dia mengatakan, ya untuk penghuni rumah ini, berarti kan dia sudah mulai mendekatkan diri kepada penghuni rumah itu. Mungkin sekarang sesajen bukan sesembelihan. Ada sesajen yang kepala ayam. Ada yang model tumpeng dikasih ayam apa? Ayam apa istilah? Ingkung kayak gitu ya. Lihat, kalau ada orang yang pakai tumpeng sekedar ikut-ikutan, dia tidak tahu apa-apa. Enggak, ini untuk sesajen, enggak. Cuma lihat bagus banget ya nasinya gitu. Itu enggak ada masalah, tapi dia sudah meniru. Tapi tidak berbuat syirik dia. Tapi kalau ternyata memang itu diperlakukan untuk sesajen, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu bisa masuk kepada kesyirikan. Dan para ustadz, para kiai, anak udah datang ke kampung-kampung yang banyak sesajen. Mereka tahu itu nggak boleh. Anak pernah datang kepada seorang ustadz di desa di gunung ya. Anak ngomong sama dia, Pak Yai, gimana menurut Pak Yai ini? Ya nggak boleh ustadz. Dan dia ngomong, ustadz, yang pertama diajarkan kepada kita nih di pondok-pondok salaf waktu itu dia adalah tauhid ustadz. Cuma memang masyarakatnya kadang-kala nggak mau. Itu kadang-kala seperti itu jamaah. Maka ya kita perlu luruskan. Kita datang ke ustadznya. Cara nasihatin datang ke ustadz yang ada di situ. Ustadz yang alim ya. Tanya ustadz, apa hukumnya memberikan sesajen kepada selain Allah? Soalnya keluarga anak kayak gini. Insya Allah dia memberikan penjelasan yang lurus tentang masalah itu. Bahwasanya itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Nah.